Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam bahagia untuk semuanya. Kali ini bertemu dengan saya kembali akan membahas mengenai coaching dalam modul 2.3. Sebelum kita ke materi pembahasan, kita akan mengingat terlebih dahulu mengenai kesadaran diri kita. Karena murid kita itu memiliki bervariasi karakteristik, beraneka ragam pemikiran yang dimiliki oleh siswa-siswi kita, baik secara kodrat alam dan kodrat zaman yang dimiliki oleh siswa-siswi kita. Kita mengenal dengan adanya perbedaan itu, kita bisa menyebutnya berdiferensiasi. Ya, karena dalam berdiferensiasi ini begitu banyak sekali hal-hal yang perlu kita pahami. Terutama kita kembali ke diri kita sendiri, kita menyadari bahwa adanya perbedaan yang ada baik di diri kita sama murid-murid kita. Dari perbedaan-perbedaan itu kita akan menjadikan satu tujuan yang selaras. Setelah kita mengetahui adanya perbedaan dengan berdiferensiasi, kita juga telah mengetahui mengenai kompetensi sosial dan emosional. Murid saya di dalam bermasyarakat melakukan hubungan sosial atau berkomunikasi, sadar diri dan kesadaran secara sosial, manajemen diri, dan juga kompetensi yang kita miliki, baik keputusan yang bertanggung jawab yang kita ambil merupakan salah satu bentuk dari penguatan pemetaan dari berdiferensiasi tersebut. Dari 5 kompetensi sosial emosional antara lain adalah 1. Kesadaran diri, 2. Manajemen diri, yang ketiga kesadaran sosial, yang keempat kemampuan berelasi atau menjalin hubungan dengan pendukung-pendukung yang bisa mensukseskan, mewujudkan visi misi kita dalam kurikulum. Dan yang kelima yaitu keputusan yang bertanggung jawab. Dengan itu berdiferensiasi kita wujudkan dalam bentuk rencana pembelajaran yang akan kita berikan ke murid kita. Sebelum kita melakukan pembelajaran, kita harus merencanakan, dan kita juga harus mengetahui profil belajar dari murid-murid kita. Karena murid-murid kita itu mempunyai konten, proses, dan hasil nanti dalam pembelajaran tersebut. Terutama kita menunjukkan dalam profil pelajar Pancasila. RPP yang berdiferensiasi yang memiliki 5 KSE tersebut merupakan suatu bentuk rancangan bangunan yang bisa berdiri kokoh jika kita dan pendukung kita bisa saling bekerja sama, menguatkan untuk bisa mewujudkan dalam pencapaian kompetensi dasar pendidikan. Coaching juga sangat diperlukan, karena dengan adanya perbedaan tersebut, otomatis kita memiliki murid-murid yang bervariasi karakter. Ada yang pendiam, ada yang suka, dan ada yang tidak suka. Dari refleksi pada rencana pembelajaran atau RPP yang kita buat, kita yang terakhir melakukan refleksi untuk bisa mencari bentuk negatif kegagalan dalam pembelajaran kita, sehingga kita nantinya bisa membenahi pembelajaran kita sehingga murid kita itu menjadi senang.
Caranya yaitu dengan melakukan observasi, salah satu caranya. Yang kedua yaitu melakukan coaching. Pengertian coaching di sini yaitu kita memberikan kepercayaan kepada murid kita bahwa murid kita itu bisa memecahkan masalah. Ya, karena murid kita lebih mengetahui daripada kita. Karakternya, apa yang dia miliki, murid kita lebih tahu. Kita hanya bisa menanyakan dan menggali, mengeluarkan potensi apa yang ada di dalam murid kita itu dengan memberikan pertanyaan dengan berkomunikasi yang baik bahasa. Kita mendengarkan dengan cermat, fokus apa yang telah diucapkan murid kita, maka murid kita itu akan dekat dengan kita dan akan terpancing mengeluarkan kenapa dia tidak bisa mata pelajaran tersebut, kenapa dia tidak senang dengan mata pelajaran tersebut. Seperti halnya yang telah saya demonstrasikan pada video yang telah saya buat mengenai coaching. Jadi di sini coaching, guru mendorong, guru menguatkan, mengeluarkan kemampuan yang terpendam dalam murid tersebut sehingga murid tersebut bisa memecahkan masalah itu sendiri sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh murid tersebut. Kita selaku among ya, di dalam filosofi Bapak Ki Hajar Dewantoro, kita selaku among itu juga menuntun, membantu memecahkan masalah dalam suatu pembelajaran yang dimiliki oleh kita sendiri, bahkan oleh murid kita. Selain kita selaku among, untuk siswa kita juga harusnya sebagai motivator, sebagai konselor. Ya. Tapi di sini coaching adalah salah satu cara untuk memotivasi, memberi semangat, mengeluarkan dorongan pada murid kita bahwa murid kita mampu dan berani mengambil keputusan yang bersifat positif sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh siswa dan sesuai dengan 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Demikian dari saya secara singkat mengenai coaching itu seperti apa. Jika ada pertanyaan bisa disampaikan dengan komentar-komentar yang ada di bawah ini. Akhirul salam dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat dan salam bahagia.